Lihat perjalanan kasusnya Juni ke Desember 7 bulan ya. Kemudian seakan kado akhir tahun perpisahan setijab Kapolda lama dengan yang baru, dan ini menjadi PR juga bagi Kapolda baru. Kado happy atau set? Ya, meninggalkan sebuah PR yang belum selesai. Nah, ini pertanyaannya, kenapa harus per 31 Desember pula diberikan kado ini gitu. Artinya kan kalau misalnya setijab, apa karena pindah, mutasi, atau pensiun, kan masih bisa dilanjutkan oleh yang berikutnya, tidak harus ada SP2. Ini diselesaikan dulu atau seperti apa. Nah, tapi kita kembali lagi dengan kasusnya Afif dulu. Kita juga pernah berdebat, ini kan hak masyarakat ketika anaknya tiba-tiba ditemukan meninggal, mendapatkan kabar, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang dirangkai sehingga menjadi panjang satu kejanggalan itu. Nah, dalam proses ini tentu masyarakat sebagai keluarga pun dia berhak kemana lagi dia mengadu? Ke polisi dia mengadu. Nah, apakah ada irisan yang pada saat itu dugaan tawurankah, kemudian ada pengamanan ketertiban umum pada malam hari ketika dinas oleh kepolisian. Nah, tapi kan di waktu yang bersamaan juga ada pengamanan bahwa bagaimana dengan polisi-polisi yang diamankan pada saat itu, bagaimana perkembangannya. Nah, itu kan juga menjadi hal apakah prosedural atau profesional. Jadi unprosedural dan unprofesional itu bisa menjadi satu aduan yang bisa kita naikkan ke tingkat atas. Nah, ini menjadi konsumsi publik, jangan dikatakan no viral no justice. Jadi kan jangan menjadi masyarakat yang menghakimi, harusnya kan kita masih fair trial. Nah, ketika dianggap katakanlah misalnya ada konflik kepentingan di dalam tubuh Polda Sumbar, harusnya Mabes turun. Jadi artinya ini naik ke level atas, tidak lagi Polda yang menangani karena ini sudah menjadi perhatian nasional. KPAI turun, Kompolnas turun, Komnas HAM turun, LPSK turun. Nah, tapi seakan-akan ini tidak ada artinya sama sekali. Apa yang dilindungi? Maka kecurigaan ini yang tidak bisa yang kita pusat bendung. turun ketika viral saja, ketika Nah, sudah itu melandai. Jadi dalam artian lagi. apa yang dilindungi ketika ini menjadi perhatian nasional dan banyak lembaga yang turun, seakan-akan tidak bergigi semuanya. Padahal jatuhnya seorang anak 13 tahun, keluarganya bertanya ini jatuh, meninggalnya ya, hilangnya nyawa, ini karena jatuh, atau di dalam tubuh itu ditemukan pengembangan tadi, rangkaian peristiwa tadi, dugaan penganiayaan. Maka kita melihat dengan otopsi, kan itu yang titik awalnya. Nah, ketika ditanyakan tadi apakah otopsi itu bisa diberikan kepada, bukan bisa, dia harus diberikan, karena izin otopsi saja itu harus dimintakan atas persetujuan keluarga korban. Artinya ketika korban sudah tidak bernyawa, yang punya kuasa atas dia adalah keluarga. Di apa-apakan, di apa tindakan terhadap itu, kita harus menghargai sampai dengan orang yang meninggal. Maka konsekuensinya adalah kenapa butuh izin dari keluarga korban, karena apapun tindakan yang dilakukan terhadap korban tersebut maka harus diberikan kepada si keluarga, apalagi ini sedang proses hukum yang berkaitan dengan kuasa hukumnya. Nah, kemudian kalau dengan SP2 lidik ya, ini terlalu lama Polda membiarkan kita juga jadi kurang nyaman atas turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum. Meskipun kalau kita lihat di media sosial, kita tidak mengabaikan prestasi-prestasi penegak hukum kepolisian baik Indonesia, kemarin ada aksi heroik dan lain-lain, tapi masyarakat juga tidak mudah lupa seketika gitu. Nah, bagaimana dengan kasus yang kemarin, bagaimana? Nah, maka tadi juga dikatakan oleh Bu Esi, apa yang ada seharusnya lakukanlah itu. Kalau misalnya katakan misalnya pada saat pengamanan untuk preventif tawuran, kemudian ternyata ada oknum atau anggota kami yang ternyata kebablasan misalnya. Nah, itu silakan diproses secara etik dan disiplinnya. Nah, apakah masuk ke ranah pidana, itu yang harus dibuka. Ketika dikaitkan dengan CCTV, dulu kan dikatakan tidak ada CCTV rusak, sudah terlindas 1 minggu. Nah, kurang Ternyata canggih.
Gelar perkara ada. Kurang canggih apa kepolisian? Dia punya lab forensik untuk memulihkan itu. Nah, maka jangan sampai kepada perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice jadinya. Nah, ini Maksudnya SP2 Lidik ini bisa dalam obstruction artian of tadi justice? tadi dalam artian tentang CCTV tadi. Karena kan ketika jejak digital kita punya ya, ketika dikatakan oh nggak ada CCTV-nya, oh mati, oh rusak di titik-titik, ternyata diamankan gitu. Nah, kalau yang dikatakan kemarin sudah habis 1 minggu atau 1 kali 24 jam, saya lupa ya. Nah, itu kan bisa dipulihkan, ternyata ada diamankan. Nah, artinya statement-statement itu juga akan bisa dilihat oleh publik. Jangan tergesa-gesa, saya melihatnya seperti ini. Kenapa Polda tergesa-gesa di tahap awal dulu ya, ketika oh ternyata kita tidak menghentikan, masih lanjut kok gitu. Karena sudah viral gitu. Jadi kenapa harus tergesa-gesa memberikan sebuah statement? Nah, itu yang artinya kalau sudah kita mengatakan sulit kita untuk menarik lagi, padahal ini proses penegakan hukum. Nah, ini yang terjadi, semakin lama semakin banyak spekulasi, maka semakin menjadi apatis atau turunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum gitu.